Sampe tak dorong balik ah. Ojo nek. Mana asli mana, Pak? Ya gini dong, bercanda-canda mahasiswa sama polisi. Gak apa-apa, mancing aja enak wis. Mancing enak katanya. Dari kapan di sini? Lagi antuk peluru, Pak. Ditawarin sunscreen biar gak hitam. Poluan ditawarin sunscreen. Nah gini baru keren ini demonya ini. Polisi ditawarin sunscreen. Udah lapar Bang ya? Iya, udah lapar. Udah lapar Bang. Hah? Apa tem? Lembur Om. Emang Indonesia darurat ya? Sedarurat apa sih sebenarnya? Ini dong demo keren ini. Harusnya bagi-bagi makanan itu ya. Keren bagi-bagi makanan ya. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Ela dunia kawan santai. Spanduknya ditempelin. Kawan. Di tambeng polisi itu spanduknya. Woi, santai. Ini siapa? Udah polisinya diem aja kaku. Woi, santai kawan. Paling nahan tawa juga ini polisi ini. Ya, spanduknya diikat di ini. Kawan santai nah. Di tambeng polisi. Darurat, Indonesia darurat gitu. Ah, ini kan damai tuh. Ini kan demo kayak gini tuh damai kayaknya ya. Peringatan darurat. Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Kata siapa? Indonesia itu baik-baik aja, Bu. Yang nggak baik-baik aja itu otak kalian itu. Mahasiswa, artis, komika pada demo turun ke jalan. Gua kira ngebela apaan? Ngebela RUU Pilkada. Demo ke jalan gua kira ngebela RUU Undang-Undang Perampasan Aset. Nah itu. Masalah harga pangan. Kagak. Masalah pilkada. Kan kocak ini. Perampasan aset tuh harusnya. Ini tentang MK dan DPR. Kenapa yang disalahin Jokowi? Di situ yang saya nggak terima. Jujur saya nggak terima. Selama pemerintahan Jokowi, kuota untuk beasiswa mahasiswa itu diperbanyak itu. Bahkan di kampung saya sendiri ada anak petani, tukang macul ya, dapatkan beasiswa dari pemerintah, anaknya bisa kuliah. Tuh, yang tiap per 6 bulan sekali itu dapat uang saku tuh, 2.400.000. KIP itu kan banyak, di daerah saya banyak anak yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi Gitu. saya nggak terima ketika kalian menyalahkan Jokowi. Ya. Kalau mau berdemo, menyuarakan aspirasi itu boleh-boleh aja, tapi jangan sampai merusak fasilitas umum. Dan harus jelas kemana arah demonya. Jangan untuk membela kepentingan sebelah. Jangan. Kalian itu disekolahin sama emak bapak kalian ya. Banting tulang agar kalian bisa kuliah, agar kalian bisa menjadi orang hebat. Bukan menjadi pendemo hebat. Dengerin Pendemo itu. hebat. Jadi harus bijak. Jaga kesatuan, jangan pernah lupa ngopi. NKRI harga mati. Gambar Garuda. Garuda biru. Peringatan darurat. Apanya yang darurat? Apanya yang darurat? Menurut saya saat ini negara kita baik-baik saja, tidak ada yang darurat. Pemerintahnya juga baik-baik saja, tidak ada kesusahan di masyarakat, biasa saja. Ini yang dimaksud darurat adalah kelompok-kelompok atau partai yang tidak dapat mengusung calonnya di pilkada. Karena UU yang dibahas oleh DPR, iya kan? Sudahlah, tidak usah membawa-bawa nama rakyat. Toh rakyat juga enak-enak saja, makan enak, tidur enak, tenang, tidak ada gangguan Kamtibmas, aman-aman saja. Yang bilang darurat adalah elit-elitnya, elit-elit partainya yang ingin mencalonkan calon-calonnya di pilkada. Tidak ada dampaknya kepada masyarakat. Masyarakat terutama saya biasa saja. Wis lah, rakyat-rakyat, masyarakat tidak usah
ikut-ikutan ini. Itu hanya kepentingan elit politik di atas. Kalau kita mah biasa-biasa saja. Darurat itu kalau harga-harga naik, terus penghasilan rendah, masyarakat tidak bisa membeli sembako, tidak bisa beli makanan segala macam. Buktinya sekarang kita aman, enak, tidak ada macam-macam ya. Darurat, ya itu elit-elit. Kalau kita tidak darurat, enak saja ya kan. Indonesia darurat itu perubahan RUU Pilkada. Terus sekarang saya tanya, RUU perampasan aset, woi lagi santai kawan. Perampasan aset itu yang paling penting sebenarnya. Ini asumsi apa lagi nih? Hah? Ini lucu ya, lihat pendukung sebelah ini. Dibilangnya katanya peringatan darurat. Apa yang darurat? Hah? Indonesia bagian mana yang darurat? Ini kan asumsi kalian aja itu. Padahal MK sudah diputuskan PDIP bakalan maju di pilkada. Apalagi sih mau yang didaruratkan? Heran. Selamat pagi Indonesia. Reza Rahadian. Saya nggak bisa duduk tenang di rumah. Iya. Cara pegang mic-nya bagus ya. Orasinya juga bagus. Pas ujungnya Bang Reza, kau kenapa juga tiba-tiba di ujung kau bilang negara ini bukan milik keluarga tertentu saja? Ya, memang betul negara ini bukan milik keluarga tertentu. Kau dan keluargamu pun kalau mau mencalonkan diri untuk jadi pemimpin di negara ini ya tinggal rakyat menentukan kau dipilih atau tidak. Tapi di orasimu ujungnya kenapa kau juga harus menyerang keluarga Jokowi? Lebih baik kau ya cari sutradara, kalau nggak kau bikin film sendiri ya, kau bikin layangan putus kedua tentang film-film perselingkuhan. Nah bagus tuh, kalau kau main film perselingkuhan itu bagus tuh. Reza Rahadian ini ya. Demo ujungnya kau pun nyerang keluarga Jokowi. Ini orang juga punya darah NTT nih ya. Tapi dia kagak tahu apa yang sudah dilakukan Jokowi di NTT. Bendungan yang sudah dibangun oleh Jokowi di NTT itu udah berapa tuh? Jadi sekarang sumber air sudah dekat. Sumber air Tidak sudah dekat. lagi. Kau ke NTT sana, main-mainlah ke sana. Jangan hanya hidup di Jakarta aja kau. Memang benar lebih baik kau duduk tenang di rumah saja, nggak usah ikut demo kau. Bikin malu-malu saja. Wah, ada apa nih ribut-ribut peringatan darurat? Ya nikmatin lah, itu kan Pak D kalian, orang-orang di Pulau Jawa. Oh Jokowi, ya ngapain kaget, tapi itu kan presiden pilihan kalian. Kan yang bikin 2 periode kalian, ya nikmatin lah. Kalau gue menajis nyoblos Jokowi 2 kali. Kalau demo kalian lagi gas lah, kalau abang udah capek deh, udah sakit mata ini kena bom gas air mata. Pokoknya setiap kebijakan Jokowi yang aneh turun hawa ya kan 24 September 2019. Gak cuma sekali, ini yang terdokumentasi aja. Kalau kalian nanya, gas gak bang? Gas lah turun. Aku sambil makan kacang gitu ya kan, nikmatin presiden pilihan kalian. DKI Jakarta, Jokowi kok ngamuk-ngamuk kalian sekarang nih. DI Yogyakarta, Pak D banget nih 69%. Lucunya lagi, mana kalian yang kemarin ketawanya MK, sekarang kok jadi kawal MK? Nah sekarang masalahnya di DPR, di balik DPR siapa ketuanya sekarang coba? Oh sekarang ada partai yang pura-pura pro rakyat. Kemarin kemana lu 10 tahun ini? Nah bukannya Pak D petugas partai, jadi sekarang siapa nih dalangnya? Ya dalangnya lu Pak D nih yang mendukung Jokowi di tahun 2019 nih, yang provinsi-provinsi yang merah-merah ini. Kalau gue mah dari dulu nyoblosnya Prabowo. Kalau Prabowo udah jadi presiden, udah kelar kemauan gue. Nah nanti setelah dilantik baru lu hujat gua, sama nggak pilihan gua sama pilihan kalian. Pada saat Pilpres kemarin tuh tiga-tiganya nih kayak ngeganjel nih di hati gua. Tapi daripada gua pilih politik identitas atau pemimpin yang suka bokep, ya mau gimana lagi? Masa ngomong buzzer-buzzeran, mereka semua sama aja tuh, yang lagi caper sama rakyat itu paling banyak tuh tawarannya tuh. Nah jadi sekarang gimana bang, ya lawan lah Pak D kalian itu, kalian yang berbuat, kalian juga lah yang bertanggung jawab. Alasan kenapa saya nggak ikut demo ya sampai hari ini ya, karena saya masih skeptis itu ya dengan tren yang terjadi akhir-akhir ini. Tren apa banyak itu? Sekali akun media yang ngupload tentang peringatan darurat ya, gambarnya Garuda yang kalian lihat di mana-mana ini ya. Saya masih mikir ini sebenarnya peringatan darurat atau kepentingan darurat gitu ya.
Karena kalau Bisa kita jadi, telusuri bisa lebih jauh lagi ya, sebenarnya mengenai threshold 20% itu yang nentuin itu beberapa partai dulu pada tahun 2017 gitu ya. Dan kalau kalian searching di Google ya, kalian tahu nih partai apa saja yang ikut mengusung threshold 20% itu. Tapi sekarang ya, ketika ada sebuah partai yang terjebak dengan threshold 20% itu, dia marah-marah gitu. Ya kita nggak usah sebut lah ya partainya apa, cuman teman-teman di sini harus skeptis gitu ya. Ini peringatan darurat atau kepentingan darurat. Gue mah gak peduli ya dengan orang-orang khususnya influencer yang bikin konten sampai nangis, sampai pak kita diperkosa sama lu 2 kali, kita pilih lu dan lu kasih begini rakyat. Coba deh kalian lihat-lihat lagi yang rata-rata bikin video seperti itu orang-orang di mana? Ada nggak sih orang-orang lokal, orang daerah yang dulunya daerahnya itu sebelum pemerintahan Jokowi daerahnya itu bisa dibilang akses jalan nggak ada, terus infranya juga jelek, terus juga yang memang nggak ngerasain modernisasi yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di Jakarta. Ada nggak? Ya kalau ada paling segelintir aja, ya memang pendukungnya yang sebelumnya. Lu apa-apa Jokowi mulu yang disalahin, parah. Lu berhak bersuara, gue juga berhak bersuara dong. Gue bodo amat, lu mau tulis apapun di kolom komen gue silahkan. Siapapun, orang buzzer apapun bodo amat. Cuma one thing for sure, gue kasih tahu kalian ya, gue yang ada di daerah dan beberapa orang di Kalimantan Timur khususnya, kita berterima kasih banget tau. Ini ulang lagi ya, ini konten gue yang ada orang nih up-upin di sosmed sebelah yang ngecomot video gue yang sebelumnya. Gak apa-apa, makasih lu udah bisa sebarin lagi. Gue ulang ya, orang-orang daerah itu berterima kasih banget tau sama Jokowi. Sumpah, terima kasih banget. Kita itu ngerasa bahwa kita bukan anak tiri lagi. Gue terima kasih banget ibu kota itu pindah, serius terima kasih banget. Bukan apa ya, ini ya orang-orang di Jakarta ini mostly ya, bukan cuma masalah tentang presiden, tentang apa, di dalam dunia pekerjaan juga terlalu mengeksklusifkan diri, tau gak sih? Dan gak pernah terima kalau misalnya eksklusif itu diserahkan, diestafetkan ke orang-orang daerah. Kalian mikir aja, coba deh di dunia pekerjaan, selalu tuh di kantor, kalau di daerah di tempat gua, waduh kalau udah orang pusat, waduh songongnya minta ampun, nganggep kalau misalnya kualitas SDM kita itu yang di daerah itu nggak sama, nggak selevel dengan dia. Padahal dia juga nggak tahu, lah kita juga belajarnya juga dari kota-kota besar yang lain kok. Jadi sekali lagi, gue bodo amat. Cuma, influencer-influencer gede, lu yang teriak-teriak sampai nangis mau pindah negara, pindah no sono. Lu nggak tahu gimana kita berterima kasihnya atas kepemimpinan Jokowi selama ini yang ngebuat kota kita, daerah kita itu jadi lebih bagus dan jadi lebih layak untuk ditinggalin. Gak cuma di Jakarta doang yang digedein. Bodoh amat gua. Ada teman ikut-ikutan pasang status Garuda Biru. Saya tanya, emang kamu ngerti apa maksudnya? Dia jawab, peringatan gempa Megatrust kan bang? Bukan, saya bilang. Itu peringatan ada selebgram yang diisukan selingkuh. Kamu penasaran gak sama videonya? Sebel saya, ikut-ikutan tanpa paham apa yang dia ikuti. Saya jelasinlah sama dia satu persatu, kronologinya seperti apa hingga muncul itu peringatan darurat Garuda Biru. Terus pendapat abang gimana? Dia bilang, ya tergantung, kamu mau saya pakai sudut pandang apa? Aktivis atau politisi? Kalau sebagai aktivis, jelas saya harus protes pada penguasa karena mencederai nilai-nilai luhur demokrasi kita. Demokrasi yang kita pelajari di sekolah, di buku-buku, harusnya fair play, bermoral, etis, tidak boleh dimonopoli, apalagi diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kalau sebagai politisi bang, ya tergantung juga mazhabnya apa. Tapi setahu saya, sejak Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga sekarang, hampir semua politisi kita mempraktekkan mazhab Machiavellian. Kalaupun ada politisi yang bicara atau menuntut penegakan etika politik, moralitas, itu karena situasi politik sedang tidak berpihak pada mereka. Menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan politik adalah salah satu prinsip politik Niccolo Machiavelli. Dia mengajarkan bahwa penguasa harus siap menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan, tak terkecuali tipu daya, kekerasan, dan manipulasi. Baginya, hasil akhir lebih penting daripada cara yang digunakan untuk mencapainya. Selain itu, Machiavelli juga mengajarkan bahwa stabilitas negara dan kekuasaan penguasa adalah tujuan utama. Penguasa harus mampu mengendalikan situasi politik dan sosial dengan tegas, bahkan jika itu berarti mengambil tindakan yang keras atau tidak populer.
Machiavelli menganjurkan pendekatan yang realistis dan praktis terhadap politik, mengesampingkan idealisme dan moralitas tradisional. Ia percaya bahwa penguasa harus memahami sifat manusia yang cenderung egois dan tidak dapat dipercaya, dan menggunakan pengetahuan ini untuk mengelola kekuasaan secara efektif. Machiavelli juga menekankan pentingnya citra dan persepsi publik. Penguasa harus mampu membangun dan mempertahankan citra yang kuat dan karismatik, bahkan jika itu berarti berpura-pura atau menipu. Penguasa yang sukses, menurut Machiavelli, adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan situasi dan kondisi. Mereka harus fleksibel dan siap mengubah strategi mereka sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang tergantung kamu. Kamu mau melihat polemik ini dari sudut pandang yang mana? Aktivis atau politik? Kalau kamu aktivis, maka aktivismemu dipertanyakan jika tidak kritis terhadap situasi ini. Jika kamu politisi, ya harusnya kamu jangan cengeng jika situasi ini tidak berpihak pada kamu dan kelompokmu. Terlepas bagaimana kamu menyikapi polemik ini, yang penting kamu harus update informasi, ngikutin alur ceritanya, karena ini jauh lebih penting daripada isu perselingkuhan selebgram yang sama sekali tidak berfaedah buat hidupmu. Thank you. Ya, ada banyak sudut pandang dalam melihat ini semua, teman-teman. Seperti apa yang disampaikan tadi, sudut pandang aktivis, politisi, ada sudut pandang dari masyarakat juga. Masyarakat kelas bawah, kelas atas, itu mereka mempunyai sudut pandang masing-masing. Saya tidak menyebut secara khusus sudut pandang yang mana, tapi saya melihat sudut pandang pribadi saya. Saya hanya menginginkan pekerjaan dan segala macamnya itu tidak sulit. Ya, saya hanya menginginkan di dalam sebuah pekerjaan yang kita lakukan itu aman, damai, lancar. Ya, itulah yang saya inginkan sebagai saya pribadi. Kalau menurut kalian seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena setiap orang punya pemikiran, gagasan, dan kita semua dikaruniai oleh kehendak bebas untuk berpikir dan menuangkan segala isi hati kita. Silahkan tulis isi hati kalian tentang gejolak yang terjadi hari ini di kolom komentar. Apakah menurut Anda ini suatu gejolak? Apakah menurut Anda ini adalah darurat? Itu tergantung, ya, tergantung kondisi situasi hari ini yang kalian rasakan sendiri. Jadi ya, semuanya berperan, dan itu semua ya harus terlengkapi. Tidak semua orang harus berpikiran sama. Mereka bisa saja berbeda-beda, karena kita Bhinneka Tunggal Ika juga. Ya, kita berbeda-beda, beda pikiran, beda apapun juga. Balik lagi, ini adalah sebuah politik. Politik adalah tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang adalah sebuah kepentingan. Jangan sampai kita terombang-ambing di lautan kepentingan. Politik dinamis, bisa saja berubah setiap saat. Contohnya kita lihat kemarin, teman-teman. Yang kemarin itu kawan bisa menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Politik. Jadi pandanglah politik ini dengan riang gembira, guyon dagelan. Mereka juga dagelan. Kalau kalian semua demo tentang perampasan aset para koruptor yang dulu sering digaung-gaungkan, yang sampai saat ini mahasiswa pun nggak pernah demo itu, ya, itu saya sangat setuju. Saya sangat setuju. Lalu mana? Ayo demo tentang perampasan aset para koruptor. Demo juga ya, demo. Jangan ini doang ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa tulis di kolom komentar.